Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semento Nasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semento Nasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali kami dapat membersamai Anda. Sembari menantikan waktu berbuka puasa, kami menyapa Anda dalam syiar Ramadan 1446 Hijriah, tepatnya di hari ke-27. Dan tentunya pada hari ini yang akan kembali memberikan ceramah pada kita semua ada Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI, selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Izinkan saya menyapa Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Tribuners, kita berada di penghujung bulan suci Ramadan, hari ke-27, berarti kurang lebih 2 hingga 3 hari lagi ya Pak Ustadz ya, kita memasuki bulan Syawal. Nah, bulan Syawal ini Pak Ustadz identik dengan bulan-bulan yang baik untuk menikah orang ya. Menyebutnya ya, menikah di bulan Syawal. Nah, mungkin salah satu alasan orang-orang untuk menikah selain dari beribadah dan juga tentunya mengikuti atau melengkapi agama, itu juga adalah atas dasar cinta atau bersama dengan cinta kepada sesama gitu Pak Ustadz. Nah, mungkin boleh dijelaskan Pak Ustadz mengenai sebenarnya dalam Islam ini sendiri cinta itu sebenarnya apa sih maksudnya Pak Ustadz, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila wa kafa billahi alima, amma ba'd. Para pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore ini kita bersyukur
Kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana Ramadan, detik-detik terakhir Ramadan. Alhamdulillah kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan, nikmat sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang cinta. Mungkin ada berkata cinta judulnya ini ya. Ya karena begini, anak muda itu terkadang memaknai cinta itu negatif. Saya memandangnya bahwa cinta itu harus dilihat sisi positif. Dan sejak saya di S1, saya mendapatkan mata kuliah namanya Filsafat Islam. Saya mengkaji pemikirannya misalnya Al-Kindi. Ya, dalam teorinya Al-Kindi itu talfik, memadukan antara agama dan budaya. Jadi ajaran cinta ini itu ternyata ada dalam Al-Quran. Makanya Pak Menteri Agama itu gaunnya sekarang adalah kurikulum cinta. Kurikulum cinta. Kurikulum cinta. Dan di dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 1. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini ayat yang berbicara tentang cinta. Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Allah. Nah, di sini kita bisa menganalisis bahwa kalau kita mencintai pimpinan, kita ikuti kebijakannya pimpinan. Jangan melawan kebijakan pimpinan. Memimpin perguruan tinggi, jangan melawan kebijakan rektor. Memimpin suatu daerah, jangan melawan kebijakan Bapak Bupati, jangan melawan kebijakan Bapak Wali Kota. Apalagi bawahan. Kita harus dukung programnya. Fattabi'uni, ikuti. Lalu, bagaimana tradisi misalnya kesufian? Misalnya saya ingin menggambarkan seorang sufi namanya Rabi Al-Adawiyah tentang ajaran cinta. Ya Allah, jika seandainya aku beribadah kepadamu hanya untuk masuk dalam surgamu, maka masukkanlah aku dalam neraka. Jadi Rabi Al-Adawiyah itu dia beribadah kepada Allah bukan karena yang lain. Bukan karena ingin masuk surga, tetapi betul-betul cinta kepada Allah. Kemudian misalnya Abu Yazid Al-Bustami dalam konsep Al-Ittihad. Kemudian Al-Hallaj konsep Al-Hulul. Ibnu Arabi dalam konsep Wihdatul Wujud. Ini semua adalah ajaran-ajaran tentang cinta. Nah, saya ingin menggarisbawahi kata cinta dalam Al-Quran itu bahwa 3 dimensi yang harus kita cintai dalam sekarang. Pertama, hubullah. Cinta kepada Allah. Yang kedua, hubun nas, mencintai sesama manusia. Yang ketiga, hubul alam, cintai alam. Nah sekarang banyak orang, Mbak Susan, merusak alam. Ya, betul. Akhirnya terjadi longsor, banjir, dan seterusnya. Karena mereka tidak mencintai lingkungannya. Membuang sampah sembarang tempat. Sekarang musim durian, musim rambutan. Coba bayangkan kalau masyarakat tidak mencintai lingkungannya. Makan durian di atas mobil, habis makan durian dilempar sampahnya di jalan. Bagaimana kalau kena kepalanya orang? Oleh karena itu penting kita mencintai lingkungan kita, menjaga kebersihan. Sebagai kesimpulan isi tauziah pada kesempatan ini, mari kita menegakkan cinta dalam kehidupan kita. Cinta kepada Allah, cinta kepada sesama manusia, dan cinta kepada lingkungan kita. Saya kira demikian Mbak Susan. Terima kasih.
Baik, sama-sama Pak Ustadz. Dan tentunya Tribuners jangan lupa dicatatkan ya dan juga diamalkan tadi bahwasanya bentuk cinta itu dalam Islam sendiri ada 3, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada sesama manusia, Ya. dan yang terpenting adalah cinta kepada alam, cinta Lingkungan. kepada lingkungan, Ya. cinta kepada lingkungan. Tempat yang tentunya kita bisa melanjutkan hidup ya, Hidup, ya. Pak Ustadz ya, tempat kita untuk makan, bertinggal dan seterusnya itu memang perlu juga untuk kita cintai. Baik, terima kasih banyak Ya, ya, Pak makasih. Ustadz. Jadi saya pernah Oke. ke Singapura, Mbak Susan. Boleh Pak Ustadz. Saya berpikir, kenapa orang tertarik datang Singapura? Kenapa Pak? Cuma satu kuncinya, menjaga kebersihan. Betul. Kalau pantai kita Tanjung Bayam kita jaga dengan bagus, pantai Loksari kita jaga dengan bagus, pasti banyak orang datang berkunjung. Betul. Ya, karena kenapa? Kita sudah sadar tentang lingkungan. Betul. Ya, makasih. Baik, dan sebaik-baik lingkungan itu adalah yang bikin nyaman, yang bikin orang-orang merasa aman untuk berkunjung adalah bersih. Bersih, Bersih. nyaman, menemukan inspirasi. Betul. Baik, terima kasih Ya, banyak Pak makasih, Ustadz tentunya makasih. sudah bersedia hari ini membagikan kembali ilmunya. Dan juga tentunya terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan pada hari ini. Jangan lupa saksikan episode-episode berikutnya hanya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.